Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang multi talent dengan banyak latar belakang. Selain sebagai seorang wira swasta, menjadi guru gitar klasik pun dilakoninya. Dan sejak remaja, beliau juga telah aktif dalam kegiatan keagamaan, yaitu dengan menjadi aktivis remaja Masjid YISC Al-Azhar, yang hingga kini masih dijalaninya dengan menjadi Wakil Ketua Umum BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yang berpusat di Istiqlal, Jakarta. Perjuangannya di TIENS telah membawanya menjadi orang pertama di Indonesia yang meraih Reward Luxury Card. Cash Reward Yacht, plane, serta villa juga telah diraihnya. Beliau juga memiliki jaringan yang sangat besar. Terbukti lebih dari 1.500 orang bintang 8 dimilikinya dan tersebar di seluruh dunia. Hal ini pula yang membuat beliau sangat terkenal dengan julukan maestro yang melahirkan top-top leader. Inilah success story dari Bapak Rudi Muhammad Nur. Selamat siang Bandung, apa kabar? Ya, perkenalkan nama saya Rudi Muhammad Nur. Bapak Ibu, saya baru 16 tahun di bisnis TIENS. Saya bersyukur sekali pada hari ini bisa menjadi pembicara utama di kotanya TIENS, Bapak Ibu. Bandung adalah salah satu kota yang paling banyak melahirkan top-top leader, Bapak Ibu. Ini kota Anda, Bapak Ibu. Saya akan berbicara 2 sesi pada sore hari ini. Sesi pertama sebagaimana sesi tentang berbicara kelas balik, latar belakang. Jadi supaya lebih tahu apa sih latar belakang dari seorang pembicara. Tentu saja tidak mudah bagi saya untuk berbicara tentang cerita masa lalu Bapak Ibu. Dari kecil seperti apa, supaya melihat apa betul ada bakatkah saya bisa sukses di bisnis TIENS ya. Bapak Ibu, saya lahir di Jakarta. Ayah saya dan ibu saya punya anak 5. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Pada saat kecil saya ingin sekali menjadi seorang kiai. Karena saya melihat sosok kiai itu sosok yang, karena etnis ayah saya adalah orang Betawi, ibu saya orang Sulawesi. Kalau orang Betawi itu sangat menghargai kiai. Jadi ukuran sukses parameter di Betawi itu jadi kiai. Sampai satu hari saya pernah menangis Bapak Ibu di satu pohon. Saya ingin sekali ke pesantren tapi ayah saya tidak mengizinkan. Saya tetap menjalani hidup. Mungkin saat ini sekarang, karena saya lihat seorang kiai itu pada saat di acara dia paling dihormatin. Kata-katanya didengerin orang. Terus juga kalau dikasih makanan paling banyak, paling enak-enak Bapak Ibu. Yang lain kan biasa aja, dia sendirian, ayamnya, pahanya paling banyak dikasih gitu. Minumannya juga. Terus begitu pulang dikasih uang. Jadi pengen saya jadi kiai ya, walaupun saat ini cita-cita saya tersebut tidak kesampaian, tapi paling enggak kayaknya udah mirip-mirip gitu. Banyak orang mau salaman. Duduknya di depan, dikasih minuman. Tadi dikasih makanan yang enak-enak, sampai di ruang VIP luar biasa itu Bapak Ibu. Ya, jadi ya sudah, saya jalani hidup. Saya tumbuh menjadi seorang anak yang pemalu, sangat pemalu. Juga penakut Bapak Ibu. Saya orangnya ngalah, mungkin sangat pragmatis ya. Saya tidak suka dengan kehidupan orang-orang yang rame-rame, teman-teman jalan-jalan gitu. Kalau anak sekolah tuh kan sukanya kan jalan-jalan, kongko-kongko. Kalau saya enggak. Saya malah senangnya ya sudah, saya dengerin ceramah. Saya masih SD saja sudah suka ikut-ikutan zikir Bapak Ibu. Karena ada ayah saya kan, saya ngikut, saya ngeliat ayah saya, ya sudah, saya ngikutin gitu. SMP juga begitu. SMA itu tumbuh menjadi orang benar. Saya nggak mau macam-macam, nggak kayak yang lain-lain. Teman-teman saya kan ada yang kena, mohon maaf, obat-obatan, sebagian, yang nggak semua gitu. Ada yang suka berantem, saya malah takut kalau berantem. Jadi pernah di satu SMP itu perang sekolah saya dengan sekolah lain. Itu kan wah ayo serang, saya malah ketakutan, saya malah menghindar ya. Begitu juga saya juga bukan orang yang percaya diri, saya sangat minder pada saat saya masih kecil Bapak Ibu. Saya minder sekali kalau ada jadi pusat perhatian misalnya di sekolah, disuruh maju ke depan, itu saya gemeteran.
Apa yang sudah saya hafal, misalnya suruh baca puisi gitu. Terus maju ke depan, itu nggak keluar semuanya. Apa tadi, blank semuanya gitu. Dan itu berkali-kali. Saya nggak tahu apa penyebab dari seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan berikutnya, saya tumbuh ketika sudah mahasiswa itu sama. Masih tetap pemalu. Penakut juga. Saya nggak pernah pacaran. Saya hanya mengenal satu perempuan, istri saya saja yang sekarang Bapak Ibu. Karena saking takutnya SMA, saya kalau suka sama perempuan, diam-diam Bapak Ibu. Nggak berani menyatakan. Nanti begitu perempuannya sudah diambil sama orang, saya sakit hati sendiri. Bayangkan, nembak belum pernah, bukan punyanya, tapi dipacarin orang malah sakit hati sendiri. Ya, saking malu, saya baru berani sama dari TNC sudah dapat mobil BMW, sudah punya rumah, income sudah lumayan Bapak Ibu, barulah saya berani melamar. Itu pun saya dapatnya minta cariin sama orang tua saya gitu. Terus ada anak tetangga. Anak tetangga dekat cuma beda 1-2 rumah. 2 rumah, iya 2 rumah. Betul-betul pacar 5 langkah lah orang bilang. Jadi pacar 5 langkah. Jadi ya alhamdulillah istri saya mau sama saya gitu. Karena Anda lihat tadi kan lucu. Sayanya tuh jauh lebih tua dulu daripada sekarang gitu. Jadi beda umurnya jauh, saya juga bingung. Kok istri saya mau ya sama saya waktu itu ya. Ya mungkin dia ngeliat udah lumayan gitu ya. Jadi saya tumbuh menjadi anak orang yang betul-betul nggak mau berkelahi, penakut. Saya suka baca buku, penyendiri gitu. Pemalu. Tapi saya juga berusaha aktif di masjid ya. Pada saat SMA ada satu kejadian Bapak Ibu. Saya sekolah di Palembang. Karena ayah saya sempat pindah ke Palembang. Kemudian saya ikut. Nah di satu sekolah ada satu guru. Itu gurunya killer banget. Tapi saya paling disayang oleh guru saya itu. Orang nggak mengerjakan PR. Itu zaman dulu kan masih keras pakai penggarisan. Begitu. Begitu juga kadang suka pakai fisik gitu. Giliran saya nggak ngerjain PR, nggak apa-apa. Cuman dilihat-lihat aja. Padahal nggak ngerjain PR tuh. Cuman dilihat udah sebelahnya ngerjain. Yang lain kena dimarahin. Nah begitu sudah selesai sekolah, ada reuni, ditanya, Pak kenapa kok Bapak dulu sayang banget sama Rudi katanya. Kok sayang banget, dia nggak pernah Bapak hukum. Ternyata Bapak Ibu, setiap habis sholat, saya tuh suka cium tangan sama guru saya itu. Hanya gara-gara sering cium tangan itulah nggak pernah dihukum jadinya. Jadi dia bilang, Rudi itu udah nggak usah lagi sekolah sebetulnya, dia udah lulus. Karena dia hormat sekali sama guru. Nah itu yang saya maksud, ya saya orangnya takut dengan melanggar hukum. Sampai sekarang pun saya nggak berani untuk melanggar lalu lintas Bapak Ibu. Saking taatnya gitu, karena memang udah kepribadian saya seperti itu. Saya paling nggak suka merugikan orang. Ada orang yang merasa dirugikan tuh saya paling nggak bisa gitu. Akhirnya ketika masih mahasiswa saya menjadi aktivis di salah satu remaja masjid lagi yang jauh lebih besar. Saya ingin mengembangkan diri Bapak Ibu. Saya terdaftar di situ, mulailah kepribadian saya mulai tumbuh. Tapi tetap saya senangnya menyendiri. Saya hobi main gitar klasik. Saya mengajar gitar klasik dari rumah ke rumah. Saya juga pernah wira swasta, tapi nggak berhasil gitu ya. Pada saat saya wira swasta modalnya makin lama berkembang. Usaha saya, modal yang saya perlukan makin banyak. Saya merasa kok setiap kali makin lama modalnya makin nggak bisa saya nikmatin gitu. Jadi makin besar usaha, saya malah nggak bisa menikmati apa yang jadi hasilnya. Karena hasilnya diinvestasikan lagi ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, Anda lihat di panggung ini, mungkin saya ngomongnya kelihatannya aja lancar. Padahal di dalam hati saya ini luar biasa deg-degannya loh Bapak Ibu. Karena saya bukan orang panggung. Saya bukanlah seperti Pak Louis Tendean. Saya bukan seperti Ruli Wahyudi di sini. Yang memang singa panggung beliau itu. Kalau saya ya apa adanya saja. Mengalir saja. Saya bukanlah tipe orang yang punya semangat. Saya bukanlah tipe orang yang antusias seperti upline saya Pak Agus TL. Tapi saya punya kelebihan, saya jujur saya orang yang termasuk tekun. Kalau sudah mendalami sesuatu,
Saya termasuk orang yang sangat-sangat tekun. Makanya kalau gitar klasik itu kan sulit ya. Perlu waktu latihan bertahun-tahun. Ada satu lagu, kadang-kadang saya latihan sampai 5 jam. Saya latihan terus sampai betul-betul matang, ikut festival. Saya beberapa kali jadi juara festival gitar klasik. Beberapa kali, sampai tingkat nasional juga pernah di grand finalis ya. Gitar klasik tingkat nasional, tapi nggak juara. Hanya grand finalis saja. Ya artinya modalnya hanya tekun saja Bapak Ibu. Walaupun saya pendiam, pemalu, penakut. Saya nggak punya loh frontline perempuan. Satu pun nggak punya. Frontline perempuan langsung gitu. Nggak punya. Karena saya nggak berani memprospek perempuan. Dulu. Sekarang mulai-mulai tapi nggak ada yang closing. Ya udah apa boleh buat. Saya hanya modal tekun saja kok Bapak Ibu ya. Makanya saya sering bilang ke beberapa teman, sebetulnya Anda yang sudah punya semangat, Anda yang punya antusiasme, kalau Anda punya ketekunan seperti saya, Anda akan seperti Pak Louis Tendean. Atau Anda mungkin akan seperti Haji Agus. Itu orang yang punya antusiasme, semangat juga bertekun Bapak Ibu. Mungkin dengan Pak Nagasugara juga sama. Orangnya juga sangat tekun beliau. Sangat tekun. Beliau bukan tipe orang-orang yang, oh ya apa kabar? Bukan tipe seperti itu. Tipe yang sama mungkin dengan saya. Bedanya mungkin beliau jauh lebih wise, lebih educated. Ya, karena beliau seorang dosen. Makanya hari ini beliau jadi seorang director Bapak Ibu, Pak Nagasugara. Nah kemudian ini karena sesi pertama adalah kisah latar belakang saya Bapak Ibu. Ya. Saya termasuk orang yang gak nyaman dan merasa bertolak belakang dengan bisnis ini. Jadi pada saat saya tahu di satu seminar dia undang acara seperti ini acara yang menurut saya aneh. Katanya seminar kesehatan. Waktu itu ya. Tapi kok banyak tepuk-tepuk tangan. Musiknya berdentam-dentum. Ini saya juga merasa pada saat saya pertama kali datang ke acara seperti ini Bapak Ibu. Saya malah negatif. Karena saya lagi aktif-aktifnya berzikir waktu itu. Datang ke acara seperti ini, itu jujur. Saya banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Saya langsung gak tahan, saya keluar Bapak Ibu. Saya bilang ini iblis semua ini. Dosa ini. Apalagi MC-nya dulu masih mending yang tadi itu. Dengan sopan. Yang dulu joget-joget, muter-muter gitu. Saya bilang ini apaan ini acara. Pada saat di luar, saya kan mau pulang gak bisa. Karena yang undang masih di dalam. Sampai selesai acara saya lihat. Itu yang pakai jas, pakai dasi Bapak Ibu. Pada ganti di toilet. Jasnya diganti, pakai tas saya buntutin sengaja. Ini tampangnya sebetulnya nggak meyakinkan kok pakai jas pakai dasi ini. Saya buntutin ternyata benar. Dia naik bus. Terus ada yang naik motor. Wah dasar penipuan emang ini. Karena biasanya orang yang pakai jas pakai dasi. Itu kan pakai mobil, ada sopirnya. Bayangan saya seperti itu. Saat itu gitu. Kalau sekarang saya sudah maklum lah. Pakai jas pakai dasi orang bonusnya lebih besar dari gaji-gaji direktur semuanya. Udah memahami. Jadi akhirnya saya baru paham. Setelah diterangkan oleh upline saya. Lu bayangin dong. Kalau MC-nya katanya. Kalau MC-nya ada podium. Terus dianya berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Bapak Ibu pada hari ini. Orang tidur semua Ruth katanya. Kamu harus tahu dong. Setiap tempat tuh ada budayanya. Main bola tuh ada budayanya. Begitu gol, orang teriak-teriak, loncat-loncat, gol gitu. Gak ada katanya. Kalau begitu gol, gol, alhamdulillah. Gak ada Ruth. Sama. Begitu orang kampanye partai naik-naik ke kursi, dibotakin kepalanya. Itu juga. Kok lu gak bilang gila?
Kalau di tempat gua, lo harus tahu katanya, marketing itu budayanya ya seperti itu. Mau di asuransi, mau di properti, mau di MLM, direct selling, ya semuanya semangat gitu. Nah, saya baru dapat jawabannya, oh pantesan loncat-loncat, pakai musik. Memang mereka itu menyambut masa depan. Mereka jadi semangat, oh gitu ya. Tapi jujur, saya masih nggak nerima Bapak Ibu. Masih nggak nyaman. Saya perlu lama sekali Bapak Ibu untuk bisa tuning dengan bisnis network marketing. Lama, karena saking pemalunya, penakut. Dan saya juga orang yang sangat negative thinking. Ini puncak-puncaknya ketika sudah mulai mahasiswa ya. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak suka ngeliat orang yang sombong. Apalagi yang pakai kacamata hitam. Saya nggak sukanya minta ampun. Padahal tuh di jalan, saya lagi di bus, ngeliat orang di jalan pakai kacamata hitam. Tuh saya usap muka saya. Nauzubillahi min dzalik, sombong banget. Padahal dia nggak salah apa-apa tuh. Saking negatifnya. Pokoknya kalau udah orang jalan begini nih, saya udah nggak suka bener. Nggak tahu kenapa, saya juga kurang suka dengan orang-orang yang buang-buang waktu. Teman-teman saya kecil ketika dia nongkrong, itu juga sama. Saya nggak suka gitu. Ngapain saya kayak dia? Jadi merasa bener sendiri. Katanya, nggak tahu saya negatif banget ya orangnya. Selalu ngelihatnya dari sisi negatif terus. Tapi saya bersyukur sekali saya kenal bisnis ini Bapak Ibu, itu jadi sembuh. Sembuh total itu. Karena orang negatif, konon kabarnya pada saat dia masuk surga, dia tetap negatif. Wah surga begitu doang ternyata. Astagfirullah katanya Pak Jamal. Ya karena memang tracking otaknya sudah negatif. Jadi selalu saya tuh dulu orangnya melihat yang jeleknya terus. Jadi kalau ditawarin apa aja juga sama. Saya ngelihatnya curiga dulu. Mau ditawarin gak hanya network marketing. Pokoknya mau nawarin apa aja saya udah curiga dulu sama orang. Saya tidak tahu tumbuh menjadi orang yang berkepribadian seperti itu ya. Ngalah, sabar juga. Orangnya sabar kalau ada mobil minggir gitu. Ya iyalah ada mobil pasti minggir. Saya orangnya mengalah terus. Tapi itu tadi Bapak Ibu, saya merasa orang yang selalu bertekun terus. Nah begitu saya kenal bisnis ini, saya bersyukur awalnya kenal bisnis ini karena ayah dan ibu saya ya. Sakit, saya perlu produknya, itu juga join karena memang ingin ayah dan ibu saya sembuh Bapak Ibu. Ayah saya dulu kena penyakit hepatitis B, sedangkan ibu saya kena liver. Ibu saya sering pingsan ya, kadang masuk ke rumah sakit itu. Ya alhamdulillah sejak kenal produk Tiens Bapak Ibu sampai hari ini nauzubillah min dzalik ya. Tidak pernah masuk rumah sakit sampai hari ini. Sebegitu negatifnya Bapak Ibu, sangat sulit saya untuk tuning, untuk mau melihat keindahan bisnis ini. Ya sampai satu hari saya membaca satu buku, judulnya The Business School. Di situ disebutkan bisnis ini adalah for people who like helping people. Saya berusaha untuk mencari keindahan. Keindahan apa bisnis ini? Apa yang disebutkan? Apa iya bisnis ini bisa mengubah orang? Apa iya bisnis ini bisa memiliki passive income? Nah disitulah saya selidiki terus bisnis ini Bapak Ibu. Ya sampai akhirnya sekarang ini Bapak Ibu ya, grup lebih dari 20 negara. Sampai akhirnya saat ini sudah ribuan bintang 8, jaringan juga cukup lumayan banyak Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan juga banyak sekali. Ya saya bersyukur. Beberapa area yang saya berubah, yang pertama adalah di area kehidupan pengembangan diri. Yang dulunya sangat pemalu, penakut, minder. Walaupun itu tidak hilang Bapak Ibu. Ya sampai sekarang pun saya masih suka. Kadang-kadang masih ada malu, nggak enakan gitu. Tapi itu sudah berubah jauh ketimbang dulu. Kemudian dari aspek pertemanan, yang dulunya nggak punya banyak teman, saya tidak suka bersosialisasi. Sekarang sudah mulai lumayan, senang bersosialisasi. Begitu juga dari aspek spiritual. Jadi banyak hal. Ya nanti akan saya ceritakan lagi Bapak Ibu di sesi kedua tentunya. Nah, sedikit saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Saya bukan orang yang berada dari aspek ekonomi juga. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Rumah saya itu masuk gang. Saya sering sebutnya gang ginggung genggong. Saking gang masuk lagi gang,
motor juga susah masuk Bapak Ibu. Sempit sekali. Pas udah di gongnya itu. Ya, saya punya cita-cita pada saat suatu hari nanti saya ingin sekali membahagiakan Bapak Ibu saya. Saya lihat ayah dan ibu saya sudah berjuang mati-matian dengan segala keterbatasannya. Saya tahu beliau ingin sekali melihat orang yang dilahirkannya itu menjadi orang sukses. Makanya saya ketika itu saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Saya berjanji kalau saya suatu hari sukses, saya akan membangunkan rumah besar buat ibu bapak saya, Bapak Ibu. Saya juga berjanji saya harus membangunkan rumah ayah saya dulu. Barulah saya membangunkan rumah saya sendiri. Alhamdulillah dari bisnis ini akhirnya rumahnya sudah terbangun. Waktu itu 4 lantai, saya habis sekitar 2 miliaran ya. Barulah saya membangunkan rumah saya sendiri Bapak Ibu. Nah kemudian juga saya belikan ayah saya juga mobil. Saya juga naikkan haji orang tua saya, bahkan tante saya juga saya naikkan haji. Paman saya naikkan haji Bapak Ibu. Ayah ibu saya ajak berkeliling ke luar negeri ke belasan negara ya dari bisnis ini. Itu karena memang sudah cita-cita besar saya Bapak Ibu. Mungkin saya bukan orang yang punya antusiasme, punya semangat. Saya juga bukan orang yang hebat, bakat juga nggak ada. Tapi saya hanya modalnya satu saja Bapak Ibu. Saya bertekun. Saya hanya modal tekun saja. Saya lakukan berulang-ulang bisnis ini. Apapun saya lakukan yang penting saya harus bisa. Saya harus bisa. Sampai akhirnya Bapak Ibu, ya saya bersyukur sekali menjaga bisnis ini. Saya selalu berjanji jangan sampai ayah ibu saya dipanggil belum melihat saya menjadi orang sukses. Bapak Ibu, akhirnya alhamdulillah ya dari bisnis ini ayah ibu saya sudah bangga sekali dengan saya. Sampai akhirnya tahun lalu ayah saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dalam keadaan masih sehat. Beliau sedang berceramah Bapak Ibu tiba-tiba jatuh dan meninggal wafat di dalam mihrab masjid Bapak Ibu. Pada saat itu sedang ceramah, beliau sering sekali azan, beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa di tempat beliau sering memanggil para jamaah. Ayah saya hanya seorang pengurus masjid, ya bertahun-tahun Bapak Ibu, isinya hanya pengabdian kepada masyarakat saja. Ya saya bersyukur beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, tapi beliau sudah menyaksikan bahwa putranya yang dilahirkan sudah menjadi orang yang sukses Bapak Ibu. Ini dulunya Bapak Ibu rumah saya, ya saya lahir di sini, rumah Gang Ginggong Genggong. Ini jalanannya masih sengaja saya sisain Bapak Ibu. Dan terakhir itu semua rumah udah saya beli itu. Semua rumah udah saya beli, jadi besar. Sampai orang-orang bilang, tuh sombong banget anak Pak Haji ya. Mentang-mentang orang kaya baru. Itu rumah si Anu dibeli, dia sampai pindah kemana gitu. Ya memang, padahal yang minta beli siapa, yang beli siapa. Orang yang punya rumahnya sendiri yang minta dibeli. Ya saya beli. Itu. Ya memang selalu dalam satu kesuksesan itu ada orang yang senang dan ada orang yang tidak senang. Ada orang yang senang melihat orang lain tidak senang. Ada orang yang tidak senang melihat orang lain senang. Ini pusing ya mainan kata-kata ya. Sedikit filosofis. Kebetulan saya lagi kursus filsafat juga. Saya lagi belajar filsafat Ibnu Arabi. Ya. Dan juga filsafat Rumi. Itu filsafat cinta. Tuh, sukanya begitu-begitu. Jadi beda. Kalau beda sama Pak Louis, jam Rolex 600 juta. Pak Rizky kemarin 2 biji Rolexnya 400 juta sama 150. Lah saya mah yang murah-murah aja. Saya lebih banyak aset saya ke aset yang terlihat. Saya bikin rumah tahfiz, rumah penghafal Al-Quran. Ya. Tapi nanti kalau yang gitu-gitu diceritain, pahalanya jadi kurang. Makanya udah. Karena gini Bapak Ibu. Di buku Copycat Marketing 101. Di situ tertulis. Di bab kedua. Orang belum kaya.
kalau masih memamerkan kekayaannya katanya. Jadi memang selama ini saya lebih memilih hidup yang sederhana saja. Tadi Pak Jamal sempat mengatakan, hanya agak kepleset dikit Pak Jamal. Miskin adalah kondisi. Miskin adalah keadaan. Tapi sederhana adalah cara hidup. Saya lebih memilih hidup sederhana. Saya lebih nyaman seperti itu Bapak Ibu. Saya kadang masih nongkrong di pinggir jalan, di angkringan. Saya masih nongkrong gitu. Ya, kadang-kadang juga ada yang bingung, itu kok nongkrongnya di angkringan, tapi mobilnya mobil mewah, ada sopirnya gitu. Ya nggak apa-apa, memang saya lebih suka. Nggak pegel hidup gitu. Hidup dengan berbagai macam kemewahan, itu pilihan ya. Tapi saya lebih memilih itu. Lebih memilih beli ke aset-aset, ya seperti ini, membantu sanak famili. Saya lebih suka yang seperti itu. Karena memang cita-cita besar saya dari dulu, saya ingin masuk surga melalui bisnis ini. Itu cita-cita terbesar saya Bapak Ibu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah ini aktivitas saya dulu ini menjadi salah satu, pernah sekali aja sih jadi ketua. Ini pun ketua bohong-bohongan. Karena sayanya merasa leadership saya belum ada. Ini hanya mau dikader, tapi betul-betul saya merasa belum sukses waktu itu ya di sini. Ini saya juga pernah ikut di Isafis. Dulu salah satu presidennya itu Pak Fadlizon yang sekarang jadi wakil ketua DPR ya. Nah ini ada tantangan saat memulai bisnis ini. Saya dulu orang yang sangat introvert, sangat tertutup. Nggak mudah berkenalan dengan orang Bapak Ibu. Sangat nggak mudah. Nah ini juga saya punya penyakit judge. Saya senang menyalahkan orang, menghakimi orang, terus juga justify. Justify itu membenarkan diri sendiri. Pokoknya semua orang salah kecuali saya. Itu yang saya juga nggak ngerti. Ngeri juga saya kok pas bayang-bayang, dulu saya kok begitu ya. Terus juga saya punya self-limiting belief. Punya keyakinan yang membatasi diri saya sendiri. Saya nggak yakin apa bisa sukses. Itu keraguan-raguan tuh luar biasa ketika itu Bapak Ibu. Saya juga merasa tidak punya keterampilan di bisnis ini. Saya nggak punya pengalaman. Itu banyak kalau saya mau runut mengingat penggalan-penggalan kisah ketika mengawali bisnis ini. Itu sama dengan Anda. Saya pernah satu hari saya ikut acara NDT. Saya semangat sekali malamnya. Saya tulis 100 daftar nama. Sesuai yang diajarkan. Saking semangatnya, besoknya saya nggak tidur. Saya malam itu nggak tidur, menunggu besok jam 7. Begitu sudah menghadapi telepon, saya bingung. Ngomongnya apa ya? Tadi malam nggak diajarin. Saya lupa, bukan nggak diajarin, mungkin terlupa gitu. Modal semangat aja Bapak Ibu. Saya telepon semua orang. Ada satu teman. Begitu saya telepon, dia bilang apa? Wah itu mah penipuan, lo ketipu lu Rut. Padahal saya anggap dia orang yang paling bodoh di antara daftar nama saya. Saya pikir orang yang paling bodoh aja bilang ini penipuan. Gimana yang pintar coba? Beberapa orang saya telepon lagi, jawabannya sama. Dan akhirnya karena saya kesal Bapak Ibu, saya langsung loncatin di daftar nama orang yang paling saya anggap kaya raya. Dia seorang pengusaha besar, rumahnya di Panglima Polim, dia namanya Pak Henry. Nekat saya telepon. Begitu telepon, nggak ada yang ngangkat. Alhamdulillah nggak ada yang ngangkat. Anda ada yang begitu? Ada? Coba angkat tangan siapa yang ya? Anda juga nanti jadi director sama seperti saya. Saya pun mengalami proses yang seperti itu. Telepon deg-degan. Saudara, karena saya ingin sekali sukses, zaman itu orang kaya yang punya handphone, saya telepon handphonenya. Saya telepon Pak Henry. Wah itu kayak nggak nginjek bumi. Kayak nggak nginjek bumi. Waduh. Tiba-tiba ada suara yang ngangkat. Halo. Siapa ini? Saya Pak. Siapa ya? Saya Rudi Pak. Rudi mana ya? Rudi gitar Pak. Yang masang sound system di tempat Bapak. Ada apa Rud? Enggak Pak. Saya cuma mau nanya. Bapak sehat Pak kabarnya? Udah nggak jadi presentasi Bapak Ibu. Nggak jadi saya. Saya pikirnya udahlah.
Nggak jalan deh, nggak jadi deh, ini bisnis. Susah. Beberapa orang, saya tawarin lagi, teman saya ada. Namanya, saya nggak sebutin, soalnya di sini ada sepupu istri saya, takutnya ngomongin orang, nggak enak. Ya, ada satu orang tetangga saya prospekin Bapak Ibu. Yang terjadi dia bilang ke semua temennya, Rudi sekarang jadi tukang obat keliling. Coba bayangin. Harga diri kan Bu? Waduh, itu luar biasa, kurang ajar. Udah join gak mau, udah gak usah ngatain. Kesel kan? Bayangkan Bapak Ibu, lebih gila lagi, satu malam. Saya pulang naik bus. Udah capek-capek, bawa tas berat-berat, gak ada yang closing. Turun dari bus, di pangkalan depan rumah saya tuh ada orang-orang yang duduk-duduk. Saya lewat, itu kan karena sudah malam. Kedengeran dia ngomong, no BMW lewat. Sakit hati gak? Saya belum dapat BMW loh Bapak Ibu. Saya memang pernah presentasi ke mereka bahwa bisnis ini ada BMW-nya. Tapi dibilang BMW lewat. Ya, ini saya gemetar Bapak Ibu. Saya orang yang sebetulnya penakut sebetulnya, tapi kenapa dengan penghinaan seperti itu rasanya udah mau mukul. Wah, udah capek-capek ditolak, ternyata dikatain, dihina kan. Wah, udah mau begitu, tapi udah bismillahirrahmanirrahim, saya berdoa aja, ya Allah, suatu hari anugerahilah hamba kesuksesan di bisnis ini. Hamba akan buktikan bahwa suatu hari hamba pasti dapat BMW. Ya. Nah, dengan berbekal seperti itu Bapak Ibu, justru semakin sering presentasi, semakin dihina, dikatain. Saya hanya modal bertekun saja Bapak Ibu. Saya hadir ke pertemuan, saya lihat banyak orang-orang culun yang dapat hadiah gitu. Orang-orang culun bisa dapat bintang 6, ya kan sama culun ya sama saya juga. Zaman dulu tuh kalau ngeliat fotonya aneh-aneh, dasinya Mickey Mouse. Iya nggak Pak Naga? Kan masih baru-baru, coba deh lihat deh foto-foto lama Anda yang belasan tahun lalu, ya Pak Ulung ya. Ingat nggak foto kita di China yang masih pakai, ayo ngaku pakai Mickey Mouse. Lupa nih Pak Ulung. Ya, upline-nya aja pakai dasi, di sini kuning, di sini merah gitu. Entar ininya warnanya biru gitu. Udah tinggal dikerek tuh pakai tali, jadi bendera. Jadi masih culun-culun, saya pikir, masa yang begini aja bisa gitu. Kok saya nggak bisa gitu. Akhirnya inilah buku yang banyak mengubah hidup saya. Buku yang sangat mempengaruhi bagaimana saya akhirnya memulai berubah mindset saya di bisnis ini. Berubah cara berpikir saya. Saya yang tadinya sangat kecil impiannya, saya mulai berani untuk bermimpi besar. Dari membaca buku ini, ada satu kata di buku ini yang sangat mempengaruhi dan sangat membekas. Jangan lihat di mana Anda sekarang, tapi lihatlah di mana Anda akan tiba nantinya. Ini buku yang sangat mempengaruhi, sangat memprovokasi Bapak Ibu. Kemudian ini juga buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang. Saya baca berulang-ulang. Dari buku inilah saya tahu bahwa tidak ada prospek yang sebetulnya tidak tertarik. Ya, ada satu buku lagi sebetulnya. Tapi buku ini mengajarkan saya bahwa orang tertarik itu karena kepribadian kita. Bukan karena tiensnya orang menolak. Tapi karena kepribadian kita. Bagaimana diajarkan cara senyum dengan orang. Bagaimana diajarkan orang lain suka dengan saya. Saya pernah ke India Bapak Ibu. Saya ke makamnya Bunda Teresa ya. Sengaja saya ke sana karena itu tempat yang sangat terkenal sekali di Kolkata. Di situ ada tertulis, ada tulisan. Di dunia ini lebih banyak orang yang lapar penghargaan ketimbang lapar roti. Jadi penghargaan itu luar biasa. Orang ingin dihargai. Bahkan ada satu buku lagi yang saya tidak tulis di sini, yang tidak saya tampilkan, dari Les Giblin. Strategi meraih kekuasaan dalam berurusan dengan orang lain. Di buku itu tertulis juga, apabila kita bisa, itu jadi perasaan ingin dianggap penting. Itu menjadi perasaan yang tertinggi dari setiap orang. Barang siapa bisa membuat orang lain merasa dirinya adalah orang yang paling penting, maka dunia ada di tangan kita. Itu buku itu Bapak Ibu. Jadi mempengaruhi, mulailah
masukan-masukan karena bisnis ini mengajarkan saya harus baca buku, maka saya harus teachable kepada upline-upline. Karena upline-upline mengajarkan baca buku, bisnis ini juga mengajarkan baca buku, One Vision mengajarkan baca buku, saya tunduk patuh aja. Saya ikutin, baca buku ini saya baca. Ternyata setelah saya banyak baca, saya mulai menyadari bahwa sebetulnya orang tidak ada prospek yang tidak tertarik. Yang ada adalah presentasi yang tidak menarik. Presentasi yang tidak menarik ini menyangkut dua hal. Pertama, what to offer, apa yang kita tawarkan. Yang kedua, who to offer, siapa yang menawarkan. Jadi kalau ada orang tidak mau bergabung Tiansi, dia bukan tidak tertarik dengan Tiansinya. Dia sedang tidak tertarik dengan sayanya. Mungkin cara-cara saya masih kurang enak. Cara-cara saya kurang benar. Mungkin pakaian saya masih belum pantas. Belum meyakinkan. Trustnya belum ada. Nah, dari buku inilah Bapak Ibu. Saya banyak belajar. Karena saat itu belum ada CD. Di awal-awal belum ada CD. Pertemuan sudah ada. Tapi buku juga sudah ada. Modal itulah yang membuat saya semakin tekun menjalankan bisnis ini. Membuat kepercayaan diri semakin besar. Membuat mindset saya yang tadinya negative thinking jadi berubah. Nah, saya juga belajar dari buku-buku itu. Di situ disebutkan, bayarlah berapapun untuk selalu dekat dengan orang-orang sukses. Bayangkan, bayarlah berapapun untuk selalu dekat dengan orang sukses. Saya mengawali bisnis ini dengan orang yang bukan punya pengalaman, bukan punya skill, pemalu, penakut. Saya ingin sukses. Saya lihat role model saya adalah Pak Agus Trilaksono di awal-awal. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu, saya pengen belajar dari beliau. Beliau itu kan singa panggung. Wah, itu kalau joget udah pakai baju gini, sat. Nah, itu closing udah tuh Bu. Kalau udah begini. Kalau udah begini nih, ya kan? Beliau adalah guru saya Bapak Ibu. Saya penasaran kenapa kok kalau Pak Agus TL yang presentasi kepada teman-teman saya, kok orang closing. Sementara kalau saya yang presentasi, kok nggak pernah closing gitu. Salah saya apa? Dosa saya apa ini? Saya lihat dia presentasi. Semangat ya ternyata ya. Saya mau coba semangat begitu nggak bisa. Saya mau coba samain kayak beliau kan nggak bisa. Wah, gimana caranya? Ya sudah, akhirnya saya baca lagi buku. Baca buku terus. Di buku The Question Are the Answer, karangan Ellen Peace. Di situ disebutkan tentang 3 hal yang terpenting bisnis ini akan besar. Apa itu? 1, presentasi lebih banyak. 2, presentasi lebih banyak. 3, presentasi lebih banyak. Kok presentasi lebih banyak, presentasi lebih banyak? Ya sudah, saya lakukan saja. Jumlah presentasinya lebih banyak. Disitulah perjalanannya Bapak Ibu. Saya mulai bertarung dengan tantangan-tantangan dan kegagalan-kegagalan dalam presentasi. Karena saya dulu masih belum apa-apa, masih naik bus, masih dekil, rambut masih copeng-camping, kadang-kadang pakaiannya juga nggak matching, sini warna apa, sepatu warna apa gitu. Nggak mudah dengan keterbatasan secara finansial, keterbatasan penampilan, meyakinkan orang yang levelnya di atas saya, baik sisi umur maupun jabatan. Itu nggak gampang. Begitu kita mulai presentasi, belum apa-apa, udah nolak dia. Baru kita duduk, udah pasang begini duluan. Udah, sana sini. Dia, oh gitu ya. Oh ya udah, nggak closing. Ketemu dengan orang-orang yang merasa dirinya tinggi gitu. Yang gini-gini kita malah diajarin. Kita malah diajarkan, udah deh. Yang kayak begini mah udah lama ini. Ini penipuan. Wah banyak di awal-awal seperti itu. Begitu banyaknya hal-hal negatif saya searching di internet tentang Tiens, ya, tentang bisnis Tiens. Ternyata di situ ada buku juga, ini buku mulu nih, buku Zig Ziglar, judulnya Network Marketing for Dummies. Saya baca di halaman 16. Di situ tertulis bahwa Tiens nantinya akan menjadi salah satu perusahaan yang bernilai di dunia. Dengan kecepatan pertumbuhan distributor yang begitu cepat, ya, itu untuk meyakinkan saya, karena kan dulu masih bingung antara benar atau enggak bisnis ini. Kalau sekarang sih udah enak. Sekarang Bapak Ibu sudah enak, sudah begitu banyaknya buku-buku network marketing. Bahkan di kampus-kampus, ya, orang seperti Philip Kotler,
yang bukunya dipakai di kampus-kampus itu sudah memasukkan network marketing sebagai salah satu cara distribusi. Belum lagi orang-orang dari Harvard. Ada buku judulnya The New Professional. Saya punya ratusan buku MLM Bapak Ibu. Sekarang, tapi kan kalau dulu kan enggak. Nah dulu modalnya buku ini aja. Yang membuat saya terus bertekun dengan penolakan terus. Rasa sakit. Saya teruskan. Saya tahan. Saya perbesar impian saya. Saya perbesar keyakinan saya. Kemudian Bapak Ibu. Nah ini ada juga satu kutipan dari Brian Tracy. Orang-orang sukses selalu berpikir, bertindak dan berbuat tentang apa-apa yang diinginkan. Sedangkan orang-orang gagal berpikir, berkata dan bertindak tentang apa-apa yang tidak dia inginkan. Jadi orang-orang sukses selalu mencari jalan. Orang-orang gagal selalu mencari alasan. Nah, saya belajar terus dari kutipan-kutipan seperti ini yang membuat saya lebih terbangun. Ya walaupun tetap kepribadian tidak berubah. Tetap cool Bapak Ibu. Jadi enggak berapi-api, enggak semangatnya enggak tinggi gitu. Biarkan, saya memang seperti angsa, kelihatannya aja kalem. Tapi kakinya gini-gini nih. Ya kan? Mungkin orang heran. Begitu ada top leader dari MLM lain ketemu sama saya. Leadernya Tianxi kok kalem banget ya? Pendiam banget gitu. Apa iya itu leader gitu? Ya terserah saja kata saya sih. Banyak kalau udah sukses tuh aneh-aneh. Ketemu sama orang. Begitu saya mau presentasi. Tianxi. Ini leadernya mah teman-teman saya Pak. Teman saya semua tuh. Pak Luis Tendean, Pak Rudi M. Nur. Gitu. Lah itu ada saya di situ. Udah sering lah Bapak Ibu begitu. Ya aneh-aneh ya kalau nanti Anda dalam perjalanan. Diprospek oleh downline sendiri gitu. Wah, saya di satu rumah sakit Bapak Ibu. Di satu rumah sakit kan gara-gara di meja sebelah saya lihat loh. Kok ngomongin Tianxi gitu. Saya nengok begini dikit kan. Nah ternyata dia bisik-bisik tuh kayaknya Bapak itu ngelirik-lirik kita mulu gitu. Udah akhirnya disamperin Pak. Lagi nunggu Pak. Iya saya lagi lihat anak gitu. Di prospek Bapak Ibu. Oh gitu, ya. Ya itulah, kalau sudah jaringannya terlalu besar ya seperti itu. Kok sombong. Ya, kalau saya sempat nanya di kantor, akumulasi jaringan saya di 28 negara ada 7 juta orang Bapak Ibu ya. Sudah 7 juta orang. Tapi tidak semuanya aktif. Kalau lihat keaktifan 660 ribuan. Ya, yang melakukan pembelanjaan di 20 negara itu. Karena yang banyak juga dari jaringan Ibu Atin. Dari Ibu Atinnya udah berapa negara Bu Atin? Wah, Bu Atin aja udah lebih dari 20 tuh, luar biasa kan? Karena ada juga jaringan yang di Arab Saudi, di Qatar, di bawah negara-negara seperti itulah Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya. Nah, ini saya menghadapi banyak sekali kendala penolakan yang begitu hebatnya, hinaan, cacian di awal. Ya, karena saya juga mengerti yang salah bukan mereka. Yang salah adalah cara sayanya mungkin yang belum meyakinkan. Solusinya ya perbanyak jumlah presentasi. Saya lakukan presentasi ditolak, presentasi ditolak, presentasi ditolak. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa berenang, jangan salahkan kolamnya. Kalau Anda ada orang yang gagal di Tianxi ya bukan salah Tianxinya. Sama seperti berenang. Jangan-jangan Anda bukan berenang, Anda cuma nyebur doang ke kolam. Cuman usap-usap. Anda main air. Tapi nggak berenang. Ya sama di bisnis ini. Jangan juga ketika kita nggak bisa naik kuda, kemudian kita jatuh, kita salahkan kudanya. Yang salah bukan kuda, tapi kita. Ya sama dengan bisnis ini, Bapak Ibu. Ketika kita jatuh naik motor, bukan salah motornya, tapi kitanya. Ketika ada orang yang gagal di Tianxi, bukan gagal di Tianxi. Sebetulnya dia hanya berhenti, bukan gagal ya. Buktinya apa? Buktinya banyak yang jalan lagi sekarang. Ya. Nah, ini tulisan masih asli dulu Bapak Ibu ya. Saya harus mencapai level keterampilan seperti mereka, melakukan apa yang seperti mereka ya. Level orang-orang yang sudah sukses. Saya pelajarin dari cara jalannya, cara ngomongnya. Walaupun gak bisa meniru 100%. Tapi cara kerjanya, saya ikutin Pak Agus TL, saya bawain tasnya. Semata-mata pengen belajar presentasi.
Bagaimana cara meyakinkan orang? Saya ikut sampai ke Lampung waktu itu. Saya perhatiin, kok yang diomongin itu lagi. Pindah lagi. Minggu depan, kok ngomongnya itu lagi. Saya tanya, saya pengen dapat ilmu yang lainnya deh. Kok itu lagi yang diomongin ya? Ya iya, mau ngomongin apa lagi, Ruth? Kan orangnya beda-beda. Ya juga sih. Nanti kalau presentasinya beda-beda, ya nanti nggak bisa diduplikasi. Jadi belajarlah terus. Karena ini bisnis duplikasi. Bukan bagaimana kita nyaman dengan cara kita. Tapi duplicable nggak? Bisa diduplikasi atau nggak caranya? Nah itu yang saya belajar. Nah kemudian belajar fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh prospek. Bukan kepada hebat-hebatnya marketing plan produk ya. Ini juga saya belajar. Terus juga memperbaiki penampilan. Jangan-jangan orang nggak closing karena dia takut saya gondrong. Nah teman-teman, saya sejak menjalankan bisnis ini tidak lagi mengajar musik. Sekali-sekali main sebagai hobi, ya main. Tapi memang harus ada yang saya korbankan. Saya mengorbankan profesi saya sebagai pengajar musik. Karena waktu yang saya habiskan berjam-jam, saya merasa kayaknya kemanfaatannya kurang untuk kemaslahatan banyak orang gitu. Kalau saya asik 5 jam sendirian, mungkin dampaknya hanya saya saja. Nah akhirnya hobi masih tetap. Ya sekali-sekali saya main untuk menghibur. Tapi sebagai profesi, saya putuskan profesi saya adalah sebagai network marketer. Saya putuskan. Bukan apa-apa Bapak Ibu. Karena saya sudah yakin inilah jalan saya. Dengan banyaknya orang yang dari sakit jadi sembuh. Dari banyaknya orang yang dari nggak punya penghasilan. Sehingga menjadi miliarder. Jadi ini sebuah kebaikan yang kita terbatkan. Kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Wah ini sejalan. Kenapa saya menjadi aktivis di remaja masjid? Karena saya memang ingin sekali menjadi orang yang bermanfaat. Buat banyak orang. Nah itulah saya putuskan inilah jalan saya. Nah akhirnya seiring dengan perjalanan waktu Bapak Ibu. Ya tentunya apa yang saya cari itu berubah. Dulu mungkin ada tingkatan-tingkatan kebahagiaan. Di awal-awal mungkin tingkatan kebahagiaan yang saya cari adalah kebahagiaan panca indera. Misalnya musik, misalnya makanan. Makanan di mana dicari gitu. Saya belajar dari satu guru saya bilang tingkatan yang berikutnya adalah tingkatan waham, di mana orang mencari kekuasaan, orang mencari prestasi. Jadi di atasnya tingkatan yang panca indera tadi. Ada orang yang senangnya di mata, dia ngelihat pemandangan ataupun TV, ya. Itu kebahagiaan panca indera. Nah ini prestasi, orang rela nggak makan untuk dapetin prestasi ini. Tapi kata guru saya, kedua ini adalah hal yang fana. Kalau mau bahagia yang betulan katanya, yang sejati, guru saya bilang capailah makom yang ketiga. Apa itu? Kebahagiaan ilahiyah katanya. Mencari keredoan ilahi itu jauh lebih sejati, lebih panjang. Jadi tetap kita lakukan makan, mendengarkan musik, tetap kita lakukan, tidak ada masalah. Tetap kita cari prestasi, tapi tujuannya semuanya pada akhirnya adalah untuk mencari keridhaan yang maha kuasa. Nah, dari situlah Bapak Ibu, saya makin menguatkan lagi niat saya untuk ya betul-betul ini menjadi ladang amal saya buat bekal saya di akhirat nanti, di kehidupan yang abadi. Nah, saya lihat juga, saya bersyukur kepada yang maha kuasa. Leader-leader saya pun juga mengalami transformasi yang sama seperti Pak Jamal, ya. Teman-teman di sinilah semua. Pak Naga Sugara itu makin religius, Bapak Ibu. Semakin kaya, teman-teman ini semua makin religius, ya. Itu yang saya juga bersyukur sekali, sehingga bukan hanya dunia yang didapat, tapi mudah-mudahan akhirat juga didapat dari bisnis ini. Terlebih ini juga sudah syariah. Cara-caranya pun sudah syariah. Jadi bebas dari riba, bebas judi, dan bebas penipuan. Itu baru satu hal sedikit dari 12 diktum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah teman-teman, kemudian saya juga belajar lebih teachable. Berusaha untuk nurut kepada upline. Saya siap bahkan dimaki-maki oleh upline saya. Kalau memang saya salah. Saya belajar untuk membuang ego saya. Bapak Ibu, saya punya seorang upline yang keras. Yang kalau orang tidak mengenal dia, tidak mengenal lebih dekat, kata-katanya akan melukai perasaan Anda. Tapi saya punya cara pandang yang berbeda. Saya reframing, bahasa kerennya deh. Saya lihat
Pak Agus Tri Laksono adalah seorang yang punya rasa cinta yang besar kepada grupnya. Jadi ketika beliau marah, saya anggap itu adalah kemarahan seorang ayah kepada anaknya. Itu yang saya pelajari betul. Jadi jangan sampai Anda ketika mungkin upline Anda salah ucap, Anda mutung, gak mau lagi jalanin TIENS. Akhirnya itu sama saja dengan bisnis ini bukan bisnis Anda, bisnis upline Anda. Jadi sebagai seorang downline harus siap dimaki-maki oleh upline. Tapi seorang upline jangan sekali-kali memaki-maki downline. Ya. Supaya sama-sama enak. Tapi kalau Pak Agus, beliau itu orang yang sangat helpful ya. Saya bersyukur berada di organisasi beliau. Tanpa adanya beliau, saya mungkin tidak lahir di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, beliaulah orang yang sangat berjasa bagi perkembangan grup saya. Nah, selanjutnya saya juga belajar tentang incantation. Incantation ini adalah seperti kalimat yang diulang-ulang untuk meyakinkan diri, untuk afirmasi. Bisa dengan doa, ya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sukses, jadikanlah aku, ya saya bisa gitu. Sambil lari, itu membuat kita akan jadi lebih yakin dengan diri sendiri. Kemudian juga saya menghafal script sales, cara-cara untuk bagaimana meyakinkan orang, itu saya hafalin Bapak Ibu. Karena saya merasa saya nggak tahu mau ngomong apa ke orang. Jadinya udah saya hafalin aja. Walaupun itu masih ditolak juga. Nah teman-teman, ini satu kutipan yang saya juga suka. Hidup bukanlah untuk menerima apa adanya. Tapi untuk memperjuangkan apa yang seharusnya ada. Ya tentu dulu saya merasa udahlah terima ajalah seperti inilah. Nah ternyata setelah saya belajar lagi, ternyata mindset yang berbeda. Nah teman-teman, saya merasa sudah menemukan solusi. Menemukan solusi, orang-orang sudah bisa closing. Banyak sudah mulai closing. Dari jumlah presentasi yang begitu banyak, dari nelfon yang ketakutan, dari berbagai penolakan. Saya tetap yakin akan ada 1-2 orang yang join. Lama-lama akhirnya muncul orang-orang yang tidak disangka-sangka. Ada Pak Louis Tendean, ada Ibu Atin, ya, ada Pak Naga Sugara, ya, ada Haji Agus juga ya di Tarakan. Itu juga dari kedalaman hanya 27 Bapak Ibu. Pak Haji Agus itu kedalaman ke-27 saya muncul ya, leader-leader yang tidak disangka. Jadi di awal juga saya menemukan banyak orang yang nggak aktif. Gimana caranya supaya orang yang sudah saya rekrut aktif? Nah saya ketemu solusinya. Karena banyak orang yang hanya bergabung tapi nggak menjalankan bisnisnya. Terus juga prospek-prospek yang cuma beli produk, terus jarang yang bertahan lama, udah join berhenti. Terus ada yang pindah ke perusahaan lain. Saya sulit membangun mereka yang berskala prioritas tinggi ya, orang-orang yang di atas saya gitu. Susah banget saya meyakinkannya. Terus melakukan kesalahan-kesalahan fatal ya, kayak menjanji-janjikan. Itu di awal. Udah Pak, nanti saya bantuin kok Pak presentasinya. Nah ini kesalahan-kesalahan di awal. Akhirnya mereka menagih sesuai dengan apa yang saya janjikan. Mana Pak, katanya mau dibantuin presentasinya dan sebagainya. Nah ini solusinya Bapak Ibu. Bagaimana cara untuk membuat orang yang sudah saya rekrut ini jalan. Saya fokusnya ke tiket. Bagaimana caranya mereka hadir ke pertemuan. Bagaimana caranya orang-orang yang sudah saya sponsori hadir ke VS. Itu saja, karena saya merasa tangan saya cuma 2. Saya ingin sekali membahagiakan ayah ibu saya. Bagaimana saya bisa membangun aset yang besar, income yang untuk membahagiakan bapak ibu saya, kalau orang yang saya sponsori ini nggak jalan. Sudah saya ketemunya ternyata cara cerdas adalah ke acara vision seminar, ke acara OP, ke acara core meeting. Gunakan aja itu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Nah setelah grup ini berkembang, masuklah saya ke fase yang ketiga. Ke fase berikutnya. Tadi kan fase pertama kesulitan mau memprospek orang. Solusinya perbanyak presentasi. Yang kedua kesulitan membuat orang yang sudah saya sponsorin jalan. Solusinya saya adalah jadi seorang promotor tiket. Perbanyak jumlah tiket ke pertemuan. Nanti di pertemuan diajarkan baca buku sama mendengarkan netpi. Nah saya masuk ke tantangan comfort zone. Merasa sudah nyaman. Merasa sudah income-nya lumayan. Kemudian di tahun 2013 ya saya juga senang tentunya ya masuk di satu majalah. Di dalam daftar 100 pemasar berpenghasilan tertinggi ya.
masuk ke nomor 4. Nah, nomor 1-nya Pak Louis Tendian. Ya. Masuk ke nomor 4. Nah, kemudian ini adalah acara-acara Tiens. Nah, grup saya mulai berkembang. Mulai menyeberang kemana-mana. Kita setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri menghadiri acara function. Acara-acara internasional seperti ini. Ini Bapak Ibu tahu kan? We are selling common fare. TNC has the some of the best product they have ever seen. I am nutritionist, my background. Hafal ya? Nah, kalau Anda hafal, Anda juga director nantinya. Orang tekun ya gitu Bapak Ibu. Saya jujur saya nggak merasa hebat. Saya bukan orang yang berbakat di bisnis ini. Saya merasa bukan orang yang punya keahlian di bisnis ini. Modal saya hanya tekun saja Bapak Ibu. Terus melakukan. Sampai berhasil. Tidak berhenti. Nah ini juga ketemu Michael Sheffield. Ya. Muka saya lebih tua dari hari ini. Kemudian juga jauh lebih hitam ya. Sekarang saya juga bingung kenapa kok kata orang makin lebih muda katanya. Saya juga nggak tahu. Tapi memang leader-leader TNC semua begitu. Mereka ngelihat mukanya belasan tahun lalu ngeri. Takut. Karena ternyata lebih bersih dan jauh lebih muda sekarang ya. Itu yang luar biasa teman-teman. Nah ini juga ada foto yang paling saya suka. Kalau Mr. Lee setiap foto dengan saya biasanya merangkul gitu. Itu yang saya juga merasa tersanjung sekali, bersyukur. Ini saat ini Tiens juga membangun satu university yang sangat-sangat besar. Anda bisa cek di YouTube. Universitas yang besar, rumah sakit Taijisen ya. Anda bisa cek nanti, itu luar biasa sekali. Nah ini teman-teman, ini juga jalan-jalan ke luar negeri. Tentu teman-teman di depan ini juga ada ya fotonya di sini ya. Ini top-top Bandung nih, ada Pak Naga Sugara, ya, ada Pak Anggi, ada Pak Handi Wiguna, Pak Rizky Kanata, ya. Top-topnya Bandung ada semua, Pak Jamal juga itu. Nah, ini yang saya dapatkan dari bisnis ini Bapak Ibu. Ya, perubahan cara berpikir dan cara memandang kehidupan. Dulu saya selalu memandang hidup ini penuh penderitaan. Cari uang itu sulit. Hidup ini penuh dengan pengorbanan, kesedihan dan sebagainya. Ternyata dari bisnis ini saya diajarkan bahwa hidup ini indah. Hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Saya diajarkan mengubah mindsetnya. Mengubah cara berpikirnya. Manusia bisa mengubah hidupnya dengan cara mengubah cara berpikirnya. Kemudian juga dari aspek keluarga. Nah saya bersyukur saya sekarang sudah dikaruniai 2 orang putra bersekolah di sekolah internasional yang setiap 3 bulan saya harus bayar 45 juta ya bayarannya ya karena di sekolah internasional setiap 3 bulan bayarannya ya seperti itu. Salah satu sekolah yang favorit ya sekolah internasional. Kemudian juga banyak teman yang tadinya teman saya hanya terbatas orang-orang itu saja. Dari bisnis ini alhamdulillah teman di mana-mana. Dan setiap hari ketemu teman baru. Ada prospekan baru, kenalan baru, sahabat baru. Itu luar biasa ya. Berikutnya ada kebebasan waktu. Saya bekerja karena saya mau, bukan karena saya harus kerja. Ini yang berbeda sekali dari ketika mungkin kalau orang-orangnya bekerja, dia harus bekerja. Ibunya sakit, harus tetap kerja. Anaknya sakit, tetap harus masuk kerja. Tapi di bisnis ini kita bisa memilih. Kemudian financial freedom ya, kebebasan uang, pikiran, kemudian juga hobi ya. Untuk hobi yang saya juga hobi traveling ya. Ini saya mungkin perlihatkan. Kemudian juga di bidang sosial masyarakat. Ini perjalanan religi itu juga saya berangkatan haji orang tua, mertua, kemudian juga paman dan bibi saya ya saya berangkatin. Selanjutnya, nah ini ayah dan ibu saya Bapak Ibu. Saya ajak jalan-jalan beliau ke luar negeri ya. Sampai hari ini pun saya tiap bulan tuh kasihnya puluhan juta lah Bapak Ibu. Setiap bulan saya kasih. Ya mungkin saya buka, saya setiap bulan kasih minimal 50 juta ke ibu saya Bapak Ibu ya. Setiap bulan. Karena itu sudah janji saya. Ibu saya punya pengajian ya.
ratusan orang tiap hari Jumat itu semuanya free. Kadang-kadang jalan-jalan free ya. Itu yang memang karena kecintaan saya kepada bapak ibu saya, Bapak Ibu. Saya dulu menjalankan bisnis ini, saya belum menikah. Ayah ibu saya inilah yang begitu sayangnya, begitu mensupport. Sampai ketika saya tidak punya uang, Bapak Ibu. Dia pun tidak punya uang. Sempat pernah dia jual, Bapak Ibu, barang berharganya hanya untuk mendukung saya. Saya pernah ke Kalimantan, beliau bekalin ketika saya masih belum jadi apa-apa. Semua dikasih oleh bapak ibu saya. Saya masih kekurangan dari bonus, masih kecil. Bapak ibu saya itulah dengan segala keterbatasannya dari uang pensiun. Makanya ketika saya jalankan bisnis ini, saya berjanji, ya Allah, suatu hari saya akan kasih puluhan juta ke ibu bapak saya setiap bulan. Bahkan bukan ayah ibu saya juga, Bapak Ibu, mertua pun juga setiap bulan saya kasih. Saya juga berangkatin haji, jalan-jalan ke luar negeri, naik kapal pesiar dengan mertua saya. Saya pun juga menolong semua keluarga saya kalau ada yang sakit, ada yang melahirkan gak ada biayanya. Itu memang sudah cita-cita saya, cita-cita terbesar saya ingin menolong keluarga saya, Bapak Ibu. Mereka-mereka yang banyak yang masih belum mampu sekolahnya. Jadi mungkin saya berbeda dengan leader-leader yang lain. Mereka saya tahu juga persis pasti membantu keluarganya. Itulah kenapa saya memutuskan saya tidak mau hidup mewah-mewah. Tapi saya ingin jadikan bisnis ini sebagai kendaraan saya untuk masuk ke surga, Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur sampai hari ini makam ayah saya diziarahi orang, Bapak Ibu, sudah setahun lebih wafat. Di sini ada salah satu sepupu istri saya juga tahu persis. Ya, setiap hari dari pagi, sore itu ada orang yang ziarah. Ternyata Bapak Ibu, diam-diam ayah saya itu sering banyak membantu orang. Saya belikan dia tempat tidur yang bagus sekali. Saya habis 40 juta beli tempat tidur, tapi dia tidak mau tidur di situ. Dia tetap tidurnya di bawah, Bapak Ibu. Dia orang yang berzuhud, ya. Orangnya sangat zuhud sekali. Ketika dia sudah meninggal banyak sekali yang menangis dan ternyata juga makamnya ramai sampai hari ini, Bapak Ibu, ya. Sampai hari ini, sore hari pun ramai, apalagi di hari Jumat. Ayah saya tidak sakit, tidak sedang menderita penyakit apapun karena juga baru check up. Pagi-pagi masih main sepeda. Nah, satu hari ada jamaah yang meninggal karena beliau memang seorang muazin, sering jadi imam juga. Pada saat ada yang meninggal, beliau jadi protokol ketika sedang membacakan satu ceramah gitu, tiba-tiba jatuh dan meninggal di masjid, ya Bapak Ibu, di masjid yang dicintai dia. Ini jalan-jalan saya dengan istri. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ruli, ya, jalan-jalan bareng Pak Ruli ke berbagai tempat-tempat bola. Dari bisnis ini juga saya jadi pembicara di berbagai negara, Bapak Ibu. Ini sewaktu di Budapest, di Hongaria. Saya juga pernah menjadi pembicara di Ukraina, di India, ya, di berbagai negara, ya. Saya juga nggak tahu kenapa dari dulu disebutnya maestro, padahal saya merasa belum apa-apa, Bapak Ibu. Saya bukanlah seorang maestro, seorang yang pembelajar. Saya masih seorang distributor, Bapak Ibu. Anak saya yang besar sekarang sudah jauh lebih tinggi dari saya, yang besar, karena kalsium. Saya minta kemarin sebelum berangkat ke sini, saya panggilnya Adra, ayo kalsium minum lagi. Takut Pi nanti sampai ke atas katanya. Tingginya. Jadi tinggi, yang kecil juga sama. Dan saya juga baru saja dapat kabar gembira. Saya bersyukur sekali beberapa hari lalu ternyata istri saya bilang sedang hamil yang udah 7 minggu gitu. Ya. Nah, hamil baru 7 minggu. Sebetulnya tanggal 13 ini saya mau ziarah ke berbagai negara di Timur Tengah. Saya sudah bayar 70 juta, Bapak Ibu. Sudah saya transfer. Ternyata istri saya membatalkan. Ya sudah, dengan terpaksa saya mungkin berangkat sendiri. Dan itu digantikan dengan adik saya. Karena saya juga biasakan juga, saya senang berziarah, ya. Nah, ini di berbagai negara. Pada saat tahun baru kemarin ke Walt Disney. Saya 1 tahun ini 4 kali ke Eropa, ya. Sekali jalan bisa ke belasan negara. Ikutin Pak Ruli, Bapak Ibu. Bapak Ibu, semoga apa yang saya alami juga Anda akan mengalami juga dari bisnis ini. Ya. Ini juga MU, ya. Masuk ke stadion MU. Ya, ini ke Stamford Bridge.
Saya udah beberapa kali ke sini Bapak Ibu ya, bukan hanya satu kali. Ya, ini di Emirates Stadium. Oke, baik. Bapak Ibu, ada satu tulisan dari Tom Watson ya, seorang petinggi di IBM. Beliau mengatakan, failure is the highway to success. Kegagalan adalah jalan besar untuk sukses. If you want to succeed, jika Anda ingin sukses, double your failure rate. Tingkatkan, didouble tingkat kegagalan Anda. If you study history, you will find that all history of success are also stories about great failure. Jika Anda mempelajari sejarah, kita akan menemukan bahwa semua cerita sukses juga merupakan sebuah cerita kegagalan yang hebat. The world only sees success. Dunia hanya mau melihat kesuksesan. Dia nggak mau melihat the struggle behind the success. Perjuangan di balik kesuksesan. Orang banyak nggak mau melihat itu. Orang hanya melihat orang itu sukses. Orang hanya melihat Pak Naga Sugara sukses. Orang hanya melihat Pak Ruli Wahyudi sukses. Orang hanya melihat Pak Erick Yong seorang diamond sukses. Melihat Pak Jamal Mirdad seorang diamond sukses. Tapi orang tidak pernah mau melihat bagaimana perjuangan beliau-beliau membangun bisnis ini di Indonesia, Bapak Ibu. Bapak Ibu, terutama buat Anda yang belum bergabung di bisnis ini. Terutama bagi Anda yang belum memutuskan untuk bergabung di Platinum, Bapak Ibu. Ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang yang sedang keletihan. Dia kehausan. Dia ingin mencari-cari air di sebuah hutan. Di hutan yang begitu tandus. Kemudian orang ini menemukan sebuah sumur di situ, sumur pompa. Dia coba tarik pompanya, ternyata pompanya tidak keluar air. Berkali-kali dia tarik. Sampai dia makin letih karena kehausan. Dilihat di situ ada satu ember. Ada ember dan tertulis di embernya, air ini bisa Anda minum ataupun Anda buat pancing. Pilihan ada di tangan Anda. Akhirnya karena dia ragu-ragu, kalau dia buat pancing, dia tetap akan kehausan karena dia masih tersesat di satu hutan yang tandus itu. Tapi kalau dia putuskan untuk dia minum, siapa tahu airnya akan keluar banyak dan dia bisa mempersiapkan bekal untuk dia di perjalanan keluar dari hutan yang tandus itu. Akhirnya Bapak Ibu, dia putuskan untuk sedikit dia minum airnya. Kemudian dia buat pancing. Dia buat pancing untuk memancing. Nah, sama mungkin dengan Anda hari ini. Anda juga tidak tahu Bapak Ibu, Anda punya tabungan hari ini di rumah. Anda masih punya uang. Tapi Anda bingung, apakah uang Anda ini Anda ingin masukkan ke Platinum? Ataukah Anda ingin buat jajan keluarga? Anda buat makan-makan sekeluarga? Anda buat nonton sekeluarga? Anda buat jalan-jalan sekeluarga? Anda ragu-ragu, Anda masih bingung. Uang ini akan dijadikan Platinum ataukah jalan-jalan dan makan-makan sekeluarga? Kalau Anda buat makan-makan sekeluarga, tentu ini juga akan habis. Tapi kalau Anda taruh uang Anda menjadi seorang Platinum, Anda putuskan untuk join di bisnis ini, Anda ambil Platinum, siapa tahu dengan kerja keras, dengan bantuan para upline, dengan Anda berjuang di bisnis ini, ketika tarikan pertama, seret, belum keluar. Kedua, seret, belum keluar. Tarik lagi, seret, belum keluar. Sampai di satu titik begitu airnya sudah mau habis Bapak Ibu. Seret, keluar bonus pertama. Seret, keluar motor. Seret, keluar mobil. Seret, keluar apartemen. Seret, keluar tanah. Seret, jalan-jalan ke luar negeri. Seret, kehidupan Anda berubah dari bisnis ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.